Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Guntur Ilhamsyah, selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Vokasi Institut Tiami ya. Saya ingin atau berniat belajar sebenarnya, belajar tidak bermaksud menggurui untuk mengajari teman-teman semua enggak. Saya hanya ingin bagaimana mengoptimalkan YouTube itu untuk saya belajar. Dengan cara apa? Ya dengan membaca presentasi dan saya share videonya ke YouTube. Sebelum itu saya perlu menginformasikan bahwa video-video saya ke depannya juga akan banyak terkait latihan-latihan soal ujian sertifikasi konsultan pajak A ya, orang pribadi. Jadi yuk kita belajar bareng, semoga nanti ada peluang USKP kita bisa daftar bareng dan insya Allah lulus semuanya ya. Nah sebelum itu izinkan saya memperkenalkan dulu Institut Setiami ya, teman-teman yang ingin kuliah di Institut Setiami monggo. Kita ada program RPL ya, program RPL itu bagaimana teman-teman itu yang sudah punya pengalaman bekerja di bidang perpajakan, yuk tukar pengalamannya ya. Teman-teman misalkan sudah pengalaman di kantor konsultan pajak atau staf perpajakan ataupun apapun itu yang terkait pajak, yuk tukar pengalamannya dengan SKS. Artinya kuliah D3 pajak yang tadinya 3 tahun, nah itu waktunya bisa lebih cepat dengan cara menukar pengalaman teman-teman selama bekerja di kantoran ya. Kalau teman-teman punya sertifikat brevet pajak itu jauh lebih baik, nanti masa tempuh studinya jauh lebih cepat, bisa 1,5 tahun bahkan 1 tahun ya. Ya itu sekilas saja bagi teman-teman yang mau ingin daftar kuliah di D3 Perpajakan, monggo daftar di saya. Boleh inbox di YouTube saya ya. Nah, oke kita kembali ke soal ya. Sebelum kita bahas soal-soal, saya ingin memastikan bahwa teman-teman kita belajar barengnya itu biar enak, semua pegang pegang undang-undang pajak ya. Pegang undang-undang pajak, terus pegang kalkulator. Kenapa? Ya namanya ujian sertifikasi konsultan pajak, tentunya kita akan menghadapi soal-soal yang menuntut kita menganalisis kasus dengan dasar hukumnya apa gitu kan, pasal berapa, sanksinya berapa, dan itu kita hanya bisa menjawab dengan undang-undang ya. Silakan disiapkan bagi yang belum punya, silakan beli, dan bagi yang sudah punya ayo kita optimalkan bagaimana undang-undang pajak itu kita coret-coret sering-sering mungkin ya, kita tandain oh ini kasus ini pasal ini gitu ya. Silakan disiapkan undang-undangnya. Nah untuk yang video pertama ini saya tidak banyak-banyak ya. Jadi rencananya per video itu adalah 3 soal ya. 3 soal saja. Nah, soal 1 sampai 3 ini sudah saya siapkan. Jadi uh, kita harus bisa menganalisis ya teman-teman. Untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak itu, kita harus dapat mengetahui pola-pola soal yang sering keluar seperti apa sih. Nah, untuk tahu pola-pola yang sering keluar, kita harus tarik garis merahnya atau garis besarnya. Ya, setiap soal itu kita dapat menandakan tuh. Oh, ini terkait ini. Oh, ini terkait ini seperti itu ya. Nah, untuk yang 3 soal ini sudah saya buat rangkumannya. Yang pertama itu tentang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan. Dan ini memang salah satu soal pamungkas. Nah, tiga-tiganya ini pamungkas. Pamungkas dalam arti dari beberapa buku persiapan USKP itu selalu keluar ya. Jadi tentang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan itu sering keluar. Nah, ini diingat-ingat. Dan yang kedua adalah terkait pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ya. WP berhak mengajukan pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT, dan ini sering keluar dalam ujian sertifikasi konsultan pajak. Dan yang ketiga itu terkait pemeriksaan pajak ya, permintaan dokumen dalam proses pemeriksaan pajak. Yuk, kita mulai ya. Kita mulai soal pertama. Tadi soal pertama terkait jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan ya.
Soal pertama, jatuh tempo pelunasan untuk pajak penghasilan pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah, ya ini teman-teman, yuk kita lihat nih. Ini pertanyaan terkait jatuh tempo pelunasan pajak penghasilan pasal 15 yang dipotong oleh pemotong, ya. Yang dipotong oleh pemotong soalnya. Ada pilihan jawabannya. Yang A, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. B, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. C, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. D, paling lama tanggal akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kira-kira apa nih jawabannya ya? Apa ya? Gitu kan? Ingat ini pasal PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong. Nah, sebelum itu siapkan undang-undangnya ya. Kita buka yang KUP dulu. Ya, KUP buka. Kita lihat itu ada di pasal 9 KUP. Teman-teman silakan buka pasal 9 KUP ya. Yang belum terbiasa membuka undang-undang dengan latihan soal, insya Allah kita akan terbiasa mencari pasal ya. Kalau orang-orang baru biasanya suruh buka pasal 9, lama gitu kan, yang mana nih. Tapi kalau kita udah terbiasa, insya Allah cepet ya. Sudah ketemu belum pasal 9-nya? Oke, saya anggap sudah ya. Pasal 9 KUP ya, bunyinya ya pasal 9 ayat 1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak ya. Itu dari pasal 9 ayat 1 KUP. Ya jelas di sini ada kata-kata nih, garis bawahi itu undang-undangnya atau kasih stabilo. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Paling lama 15 hari. Gitu kan? Tadi pertanyaannya, itu kan, ini yang dipotong oleh pemotong. Nah, oleh sebab itu ada turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 garis miring PMK 03 2018 ya. Di situ kalau dari pasal 9 ayat 1 KUP kan nggak dijelasin tuh. Cuman bilang paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak ya atau berakhirnya masa pajak. Nah, turunannya untuk menjabarkan dari soal di atas, kita harus buka nih Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 PMK 03 2018 ya. Pajak. Oke, bentar ini mandek nih. Oke, nah ini rangkumannya ya. Nah, teman-teman, untuk setoran massa ya. Contoh PPh pasal 4 ayat 2 itu final ya, yang dipotong oleh pemotong PPh. Nih sama nih. Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong PPh. Sama seperti soalnya tadi ya. Paling lama yaitu batas akhir pembayarannya adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ya. Nah, yang poin 2 untuk PPh final atau pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh WP ya. Kalau tadi yang di atas yang dipotong oleh pemotong itu tanggal 10 bulan berikutnya paling lama, tapi kalau yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak itu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, dari sini kita dapat karakternya nih teman-teman. Ya. Ya, kita fokus seperti yang soal tadi tanyakan. Soalnya tadi nanya tentang pasal 15 ya yang dipotong oleh pemotong. Saya pastikan lagi nih. Ya, yang dipotong oleh pemotong. Nih, soalnya. Maka di sini jawabannya adalah karena dipotong oleh pemotong yaitu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi nanti karakter jawabannya ini kita lihat dulu nih. Kalau memang yang dipotong oleh pemotong itu tanggal 10 bulan berikutnya tuh paling lama. Diingat-ingat aja tuh ya. Kalau PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong, oh ingat nih, ini oleh pemotong nih berarti paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.
Tapi kalau PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri nih, harus dibayar sendiri, itu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ya. Nah, ini jelas ini jadi ciri khas nih. Jadi teman-teman bisalah diingat-ingat gampang biar gampang ya. Kalau dia dipotong pemotong itu paling lama tanggal 10 gitu ya. Cara gampang ngingetnya. Oke, teman-teman, nanti ini juga sering-sering dibaca aja nih PMK tersebut ya, bukan hanya pasal 4 ayat 2 atau 15 aja, ada 21, 23, 25, 22. Ya, ini memang harus kita sering-sering latihan. Ya, kalau teman-teman sudah biasa sebagai praktisi, tentunya akan hafal di luar kepala ya, karena sering praktek. Nah, tapi bagi teman-teman yang memang sedang belajar dan bukan praktisi, memang perlu ekstra menghafal gitu ya. Apa? Oke? Ini soal pertama, kita lanjut untuk soal kedua. Soal kedua ya. Ini soal kedua kita pahami dulu terkait tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh WP ya. Saya bacakan dulu soalnya. Wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan atau SPT sepanjang. Nah, jadi kapan sih WP itu boleh melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT? Ya, boleh, silakan diungkapkan kesalahannya apa, gitu kan? Dalam keadaan seperti apa itu diperbolehkan? Ya, ini pertanyaannya. A. Pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP kepada wajib pajak. B. Mulainya penyidikan atas wajib pajak belum diberitahukan kepada penuntut umum. C. Pemeriksa pajak belum melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP dengan wajib pajak. D. Pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2 kepada wajib pajak ya. Kira-kira kalau kasusnya atau soalnya tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT itu di KUP pasal berapa ya? Nah, teman-teman silakan buka undang-undangnya, ketentuan umum tata cara perpajakan atau KUP pasal 8 ya. Pasal 8. Kita buka bareng-bareng, saya versi PDF-nya. Teman-teman silakan buka atau fokus di undang-undang pajaknya ya yang teman-teman pegang. Silakan buka pasal 8 KUP ya. Oke, saya anggap sudah ketemu. Nih, kita baca di sini. Pasal 8. Wajib pajak dengan kemampuan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam pasal 8 ayat 1 itu keterangannya WP boleh membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan syarat menyampaikan pernyataan secara tertulis ya. Dengan syarat, ada syaratnya nih. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Nah, pertanyaan saya ya yang kita harus kaji dalam soal ini adalah apakah syarat utamanya itu DJP harus belum melakukan tindakan pemeriksaan? Apakah pasal 8 ayat 1 ini menjadi standar utama? Kalau memang sudah dilakukan tindakan pemeriksaan, berarti WP sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Kalau kita dalil atau dasarnya pasal 8 ayat 1 sih benar. Kalau memang belum melakukan tindakan pemeriksaan DJP, WP boleh tuh melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ya. Tapi masalahnya bagaimana kalau sudah dilakukan tindakan pemeriksaan? Apakah pasal 8 ayat 1 itu menjadi saklek? Ya. Nah, ini kalau
membahas ini memang kita harus detail nih. Jangan hanya membaca pasal 8 ayat 1 aja. Kita baca ke bawah-bawahnya ya. Oke, saya akan tunjukkan beberapa bunyi yang lain ya. Bentar. Nah, itu pasal 8 ayat 1. Nah, ini ayat 3-nya bunyinya. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, ya. Nah, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ini sudah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan nih. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis tentang ketidakbenarannya, ya. Yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Jadi di pasal 8 ayat 3-nya ini, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, itu WP boleh. Boleh tuh melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Nah, artinya kan pasal 8 ayat 1-nya itu tidak menjadi saklek gitu ya. Nah, saya tidak bahas sanksinya ya, nanti ada kasusnya sendiri. Nah, yang ayat 4-nya nih, pasal 8 ayat 4. Teman-teman baca nih, pasal 8 ayat 4. Difokuskan ya, pasal 8 ayat 4. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan tetap berlanjut atau dilanjutkan. Nah, di sini ayat 4-nya ya, pasal 8 ayat 4 itu menjabarkan jelas walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan. Tuh, ya. Walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan, ada syaratnya tapi DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ya, DJP belum menyampaikan SPHP kepada wajib pajak. Masih boleh ya. Itu masih boleh ya. Ada lagi kita lihat. Nah, ini yang ayat 6-nya itu terkait pembetulan SPT ya. Oke. Dan itu jadi dalil ya teman-teman ya. Silakan dibaca-baca lagi kalau kita ada soal terkait apa ini seperti yang di soal ini ya. Soal 2 ini kan bicara tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ya. Mana jawabannya yang benar nih ya? Yang benar adalah pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP ya. Nah, apakah yang C itu salah atau benar? Ya, ini benar juga ya. Pemeriksa pajak belum melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP dengan wajib pajak. Itu WP masih bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Silakan diingat-ingat lagi ya teman-teman. Kalau pasal 8 KUP itu ya intinya tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Kita lanjut soal selanjutnya. Yuk kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga ini juga sering keluar dalam ujian sertifikasi konsultan pajak ya. Ini kalau kita garis bawahi soal ketiga ini tentang pemeriksaan pajak terkait permintaan dokumen yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Saya bacakan soalnya. Wajib pajak saudara R sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data, dokumen, keterangan, tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data atau dokumen atau keterangan kepada wajib pajak pada tanggal 5 Maret 2014. Wajib pajak wajib
memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen serta data, informasi dan keterangan lain tersebut paling lama kapan? Ya. Jadi tolong lihat ini soalnya. Jadi wajib pajak itu sudah menerima surat permintaan peminjaman data dari pemeriksa pajak yaitu tanggal 5 Maret 2014. Kapan sih WP ini, saudara R ini harus memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen dan lain-lain? Ya, pilihan jawabannya ya. A. Tanggal 5 April 2014. B. Tanggal 4 April 2014. C. Tanggal 5 Juni 2014. Atau D. Tidak ada jangka waktu. Kira-kira kapan nih? Ya, siapkan undang-undangnya, buka pasal 29 Undang-Undang KUP. Ya, teman-teman buka, saya buka versi PDF-nya ya. Nah, ini adalah pasal 29 KUP. Kita baca dulu ayat 1-nya. Ya, pasal 29 ayat 1. Bunyinya, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, ini adalah pasal 29 ayat 1 bunyinya tujuan pemeriksaan pajak. Lalu terkait dengan kapan WP harus memenuhi dokumen yang diminta oleh pemeriksa, itu ada di pasal 29 ayat 3A. Mari kita baca ya. Pasal 29 ayat 3A. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Ini jelas nih kata-katanya nih. Kapan WP harus memenuhi? Jadi jawabannya adalah paling lama nih. Paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Dasar hukumnya adalah pasal 29 ayat 3A. Jadi jawabannya apa? Kita lihat jawabannya adalah tanggal 4 April 2014. Kalau suratnya itu sudah dikirim 5 Maret 2014, maka 5 Maret itu sudah dihitung ya. Sudah dihitung, maka tepat 1 bulannya adalah 4 April 2014 ya. Sudah jelas itu 1 bulannya. Oke, baik teman-teman. Soal ketiga ini kita garis bawahi, garis merahnya tentang pemeriksaan pajak. Dasar hukumnya adalah pasal 29 ya. Dan untuk pemenuhan dokumen yang diminta oleh pemeriksa pajak, dasar hukumnya adalah pasal 29 ayat 3A. Ya, alhamdulillah kita sudah pelajari 3 soal pamungkas ya. Insya Allah 3 soal ini sering keluar. Jadi kita harus sering-sering menggarisbawahi jenis-jenis soal yang ada ya. Kita tahu polanya ya. 3 pola tadi. Pertama, soal yang pertama itu tentang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan. Soal yang kedua tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Dan yang soal ketiga tentang permintaan dokumen dalam pemeriksaan pajak ya. Ini silakan diingat-ingat. Insya Allah nanti kita menghadapi ujian USKP, pola seperti ini akan sering keluar. Baik, demikian 3 soal pertama ini. Nantikan 3 soal berikutnya masih terkait persiapan ujian sertifikasi konsultan pajak A ya, USKP A. Semoga dengan belajar bareng ini, kita belajar bareng ya, kita sama-sama lulus ujian semua. Kita saling mendoakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.